Shalom, sahabat Yuk Mengajar. Kita kembali di channel Yuk Mengajar. Tetapi hari ini kita mau menyajikan sesuatu yang berbeda. Kita mau mewawancara seorang hamba Tuhan yang sudah berpengalaman puluhan tahun melayani di ladang Tuhan. Dan tentunya ada banyak sekali pengalaman beliau yang bisa kita petik. Dan juga ada banyak pesan-pesan beliau untuk kita-kita yang masih baru melayani di ladang Tuhan. Saya yakin apa yang kita kupas pada hari ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, saat ini bersama dengan saya sudah hadir narasumber kita, Pak Pendeta ZS Joko Purnomo, yang saat ini akan berbagi berkat bersama kawan-kawan Yuk Mengajar. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Wah, ini saya mendapat satu keistimewaan. Anda bisa bersama-sama dengan channel Yuk Mengajar untuk berbagi ilmu. Saya dengar Pak Pendeta Joko sudah cukup lama melayani di ladang Tuhan. Sejak tahun berapa, Pak? Saya ini terjun full timer menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan menjadi gembala itu di awal tahun 1976. 1976, wow, berarti sudah lebih dari 40 tahun ya? Betul. Lebih dari 40 tahun, wow. Dan selama itu apakah selalu ada di satu kota atau sempat pindah-pindah, Pak? Enggak, sudah sempat beberapa kali pindah. Yang pertama saya melayani di satu kota kecil yang namanya kota Jamblang. Nah, Jamblang itu kira-kira 15 kilo dari Cirebon menuju ke Bandung atau menuju ke Jakarta pasti lewat yang namanya Jamblang. Ya, satu jemaat ya yang kurang lebih cuma 50 orang di sana, dan saya melayani dengan sukacita walaupun cuma 50 orang. Wah, ya. Luar biasa. Berapa lama Pak Pendeta Joko melayani di Jamblang? Di Jamblang 3 tahun. Ya. Kemudian saya diberikan kepercayaan untuk menangani gereja di Cirebon, yaitu Gereja Isal Masih. Oh, Gereja Isal. Yang kemudian pada tahun 80 saya pindah ke Cirebon, Ya. tapi tetap merangkap Jamblang. Oh, jadi 2 gereja Isal Masih saya gembalakan bersama-sama. Wah, luar biasa. Saat ini di mana Pak Pendeta Joko melayani? Sekarang Tuhan percayakan kepada saya melayani sebagai gembala di 2 gereja dewasa, yaitu Gereja Gerakan Pentakosta Pondok Daun yang beralamat di Jalan Teluan RT 2 RW 6 Kecamatan Grogol Sukoharjo, dan yang satu adalah Gereja Gerakan Pentakosta Roti Hidup di daerah Gandean, Jebres, Kota Solo. Wah, di 2 tempat itu Pak Pendeta yang mengembalakan semua. Betul. Wah, luar biasa. Saat ini usia berapa ini Pak Pendeta? Kok kayaknya sudah usia saya ini sudah garam, tapi kok masih muda begitu? Udah cukup tua ya sebetulnya, sebab saya itu lahir tanggal 4 Desember 1950. Wow, jadi sudah 69 tahun lebih 4 bulan. Wah, ya, luar biasa, 69 tahun lebih tapi masih sehat, masih melayani Tuhan ya. Haleluya. Nah, kita akan masuk Pak Pendeta untuk pertanyaan-pertanyaan, dan yang pertama ini karena Pak Joko sudah melayani Tuhan, wow, bisa dibilang 44 tahun lah kira-kira. Tahun gitu ya. Apa yang menurut Pak Pendeta Joko perbedaan ya di antara dulu waktu awal pelayanan dengan saat ini, tantangannya apa yang berbeda atau apa yang Pak Joko lihat dari ladang pelayanan, perbedaan yang mendasar? Mungkin yang bisa saya sampaikan keadaan pelayanan tahun
70-an ya, tahun 70-an. Itu saya masih ingat persis dan terasa sekali bagaimana semangat para pelayan-pelayan pada waktu itu sangat luar biasa. Karena memang di tahun-tahun itu boleh dikatakan boomingnya kekristenan. Demikian banyak petobat-petobat baru itu karena setelah Indonesia dilanda krisis politik, yaitu setelah G30 SPKI. Nah, sejak saat itu sangat banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang kemudian menerima dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Jadi satu contoh umpamanya bagaimana kita menginjil pada waktu itu yang tanpa transportasi seperti sekarang, harus banyak jalan kaki. Tetapi para pelayan-pelayan Tuhan itu dengan semangat yang luar biasa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengabarkan Injil. Dan pengabaran Injil pada waktu itu sangat terbuka sekali. Jadi satu contoh umpamanya kita sambil membawa traktat di pinggir jalan. Semua orang yang lalu lalang di jalan itu kita berikan traktat. No problem, nggak ada masalah. Dan dari traktat-traktat itu juga banyak sekali orang menjadi percaya kepada Kristus. Maaf nih Pak Pendeta, ini kan Yo Mengajar ini mungkin yang menyaksikan itu kebanyakan anak muda. Mungkin mereka nggak ngerti itu traktat itu apa itu. Traktat itu selebaran, di mana selebaran itu berisi ayat-ayat firman Tuhan. Dan di samping ayat-ayat diberikan penjelasan sedikit saja, tapi bukan merupakan sebuah khotbah. Nah, dari situ orang-orang bisa membaca, kemudian mencoba untuk mencari ini ada di mana. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, yang bikin traktat itu memang sudah dikondisikan oleh sinode atau bagaimana? Iya, itu memang ada yayasan-yayasan pengabaran Injil khusus yang bergerak di bidang pembuatan traktat. Sehingga kita gereja-gereja itu disuplai gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menyebarkan kemana-mana tanpa ada halangan satupun. Ya. Kemudian yang kedua, contoh bagaimana semangat PI pada waktu itu, kami hamba-hamba Tuhan atau anak-anak yang masih sekolah Alkitab dan masih sedikit pada waktu itu hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu kita pergi dengan jalan kaki, dan jalan kaki itu masuk ke lorong-lorong, masuk ke gang-gang dengan bawa gitar. Begitu masuk ke gang, kemudian anak-anak kecil kumpul, kita kumpul bersama-sama, kita ajak nyanyi yang sederhana, haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil sambil kita main gitar. Nanti bulan depan itu sudah bisa menjadi pos PI. Itu kira-kira. Kemudian pengabaran Injil yang saya pandang kalau dibandingkan dengan saat ini itu bisa saya sebut gampang atau mudah. Kalau kita berpapasan dengan orang, apalagi di daerah begitu, kita hanya menganggukkan kepala saja dengan orang yang bersangkutan, atau kita berkata, kalau di Jawa itu bilang monggo, atau kalau di Jawa Barat mangga, ya, itu sudah menjadi sesuatu yang berkesan. Nah, kalau sudah berkesan seperti itu, mungkin satu kali waktu tetangga kita atau tetangga desa kita ada yang sakit umpamanya, ya, kita tengok ke mereka. Kita doakan, kita ajak berdoa. Mau kita berdoa, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mau. Kalau sembuh ikut Tuhan Yesus, mau. Dan sembuh orang itu, betul-betul dia ke gereja. Jadi demikian gampangnya. Kalau saya bandingkan dengan saat ini, pemenangan jiwa pada waktu itu, sehingga seperti di awal saya katakan itu booming kekristenan tahun-tahun itu. Dan boomingnya itu booming dengan petobat-petobat baru. Sehingga petobat-petobat baru ini juga mempunyai kemudian semangat yang baru. Untuk apa? Untuk menginjili orang lain. Untuk menginjili orang lain.
Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah ya memang semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa dalam arti begini. Ada nyanyian-nyanyian yang waktu itu sangat terkenal sekali dan itu biasanya dinyanyikan oleh para pelan-pelan Tuhan. Satu contoh nyanyiannya adalah kerja buat Tuhan selalu manis, walau tanpa gaji selalu manis. Jadi nyanyian ini betul-betul membekas di hati dan diresapi dengan betul. Sehingga tidak ada pikiran aku nginjil nanti dapat apa, aku nanti jadi hamba Tuhan digaji berapa. Tahun-tahun itu sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu. Yang penting adalah kerja buat Tuhan. Selalu manis. Luar biasa. Ya. Dan sekarang saya kira kalau itu dinyanyikan sekarang, wah itu merupakan satu nyanyian yang bagus tapi dipertanyakan. Hanya dinyanyikan saja ya. Iya. Iya. Lalu untuk perbandingannya dengan tahun-tahun sekarang ini. Nah, perbandingannya dengan tahun-tahun sekarang, saya percaya bahwa semangat pekabaran Injil itu tetap ada, ya. Keperbedaannya adalah berbeda dalam situasi dan kondisi tentu. Sebab kondisi dan situasi di Indonesia sekarang dengan dibandingkan tahun 70-an jauh berbeda. Dengan peraturan-peraturan bersama, dengan undang-undang yang ada, saya harus katakan ya banyak memang pembatasan-pembatasan untuk kita tidak bisa sepenuhnya atau seterbukaan seperti tahun-tahun 70-an untuk mengabarkan Injil. Karena banyak rambu-rambu undang-undang yang itu bisa menjerat kita untuk masuk penjara. Itu antara lain yang sekarang. Tetapi saya harus akui untuk semangat pekabaran Injil tetap ada di zaman sekarang. Ya, cuman bagaimana cara dari para pekabaran Injil itu yang pasti berbeda. Pasti berbeda. Dan harapan saya kerja buat Tuhan selalu manis, ya tetap ada di dalam dada tiap-tiap pelayan saat ini. Amin. Nah ini menarik tadi Pak Pendeta Joko sampaikan dulu tahun 70-an sampai masuk ke gang, bahkan ada lagunya dan tanpa gaji pun siap melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan pun tidak mikir masalah gaji. Nah ini nih saat ini ya setahun 2 tahun belakangan ini banyak ada di YouTube ya, bagaimana para ustadz yang mereka dari Kristen, mereka ngaku mereka tadinya pendeta, mereka ngaku mereka tadinya romo, bahkan sampai sekolah di Vatikan segala, S3 katanya. Dan mereka menggembar-gemborkan satu hal, yaitu apa? Jadi pendeta itu enak. Ya, gajinya ratusan juta, kalau mau mobil tinggal tunjuk, mobil besok datang gitu ya. Ini yang diposting di YouTube dan yang semua sahabat-sahabat yang mengajar tahulah siapa yang saya maksud. Nah, di samping saya nih kebetulan ada hamba Tuhan yang sekali lagi sudah banyak makan garam. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sebetulnya apa sih yang terjadi? Apakah betul yang disampaikan para tanda kutip ustadz tadi, atau itu tidak benar? Dan menurut Pak Pendeta, ngapain sih mereka mau kompor-komporin itu? Silakan Pak. Nah, kalau saya menilai apa yang dipertanyakan ini ada betulnya, tapi ya tidak betul 100%. Ya. Kadang-kadang orang memandang saja seperti kita berdua sekarang ini. Lihat dari castingnya saja, gemuk-gemuk semua, subur-subur semua. Ini dua-duanya pendeta. Wah, ini pendeta ini pasti persoalan kesejahteraan ini mesti bagus. Ya toh? Begitu orang melihat saja, lihat tampilannya, lihat pakaiannya, lihat keluar pakai mobil, tentu orang melihat, wah enak ya jadi pendeta. Gitu. Nah kemudian setelah menilai seperti itu,
mungkin orang bisa mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Seperti apa toh sebetulnya kehidupan pendeta? Digaji dari mana toh? Kok bisa hidup? Orang bisa melihat dari satu sisi, tidak menutup kemungkinan memang ada hamba-hamba Tuhan yang ya hidupnya memang hidup sama seperti orang-orang kaya ya. Oh, mewah begitu? Oh iya, mobilnya mewah, rumahnya besar, mewah, mobil nggak cuma satu, ya, pakaian perlente, masuk ke luar negeri, ya, kita nggak bisa menutup hal itu. Itu memang ada, walaupun tidak semuanya, tidak semuanya. Nah, kemudian bisa aja orang berpikir atau pernah bertanya kepada seseorang, apalagi kalau tadi disebutkan yang bertanya itu mantan pendeta atau mantan apa kek, ya toh. Bisa aja dia berpikir, wah pendeta itu hidupnya paling enak karena coba bayangkan kalau dia punya jemaat 100 saja, 100 jemaat itu kasih perpuluhan semua. Perpuluhannya buat pendeta. Berarti kalau dihitung kehidupan seorang pendeta di gereja yang punya jemaat 100, itu dia hidupnya adalah 10 kali lipat daripada hidup seorang jemaat rata-rata. Kan ngitungnya seperti itu. Tetapi itu kan ngitung di atas kertas saja. Apakah perpuluhan itu betul-betul masuk pendeta? Apakah perpuluhan itu semua mesti mengembalikan kepada Tuhan sesuai dengan aturan Alkitab yang ada? Nah, kalau memang iya, ya saya katakan makmurlah pendeta atau gembala yang memegang gereja seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa gereja itu kan macam-macam denominasinya. Dan saya sendiri ya puji Tuhan sudah pernah melayani di 5 sinode. Jadi saya ngerti sinode ini, sinode itu, dan tiap-tiap sinode punya aturan sendiri-sendiri. Ada memang sinode yang mengatur bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan itu dari persepuluhan. Jadi persepuluhan mau masuk berapapun juga itu haknya pendeta. Sekarang tinggal terserah pendetanya. Mau diambil semua atau kemudian untuk diatur buat kelancaran pekerjaan Tuhan, kan itu hak masing-masing. Dan tidak bisa kita mencampuri urusan sinode satu dengan sinode yang lain. Tetapi di balik itu kita juga jangan hanya melihat dari pendeta-pendeta yang makmur-makmur. Pendeta di Indonesia itu ada berapa ribu, berapa ratus ribu, atau mungkin juta bahkan. Nah, yang mengalami seperti itu cuma berapa? Tetapi bayangkan kalau kita ini melihat pendeta di satu tempat, jauh dari kota, jemaatnya cuma 20 orang, ya toh? Dan pendeta sekeluarga itu harus hidup dari jemaat, kolekte atau persembahan yang dikumpulkan persepuluhan nggak ada 500.000 sebulan. Dan itulah yang harus buat hidup daripada hamba Tuhan ini, dan itu sangat banyak yang seperti ini di pelosok-pelosok di mana-mana begitu. Jadi kadang-kadang orang kan melihat, ya maaf ya, melihat di kota-kota besar, gerejanya mewah-mewah, pakai AC, tiap bulan mesti ke Israel. Ya, siapa tahu jangan-jangan Pak Samuel itu dinilai seperti itu. Bayangkan tiap bulan ke Israel, tiap ke Israel berapa, lah itu orang sudah bisa menghitung. Nah, tapi yang penting ya, yuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini jangan eksklusif ya, jangan menutup diri. Yang sering kali menjadi sorotan itu kan karena seorang pendeta lalu tidak mau berbaur dengan masyarakat, menyendiri, eksklusif, jadi menganggap dia orang yang lebih daripada yang lain. Nah, ini yang kemudian memicu
kecemburuan sosial, memicu ketidaksenangan. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita hidup dalam kesejahteraan yang baik, ya puji Tuhan lah, karena kita memang seluruh hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan lewat pelayanan. Tetapi kalau toh kurang, bukti nyatanya tidak pernah ada pendeta yang mati karena kelaparan. Tuhan cukupkan sampai hari ini. Punya anak pun ya bisa nyekolahkan. Ya. Wah, luar biasa ya, itu tanggapan yang cukup menarik ya, karena banyak di YouTube mereka langsung terang-terangan menyangkal, mereka langsung terang-terangan menolak, tetapi dari kacamata Pak Pendeta Joko kita bisa lihat sesuatu yang berbeda ya. Bagaimana beliau menilai, memang ada yang begitu mewahnya hidup, tetapi itu hanya sepersekian persen ya, bahkan nggak ada 1% dari oknum lah itu. Oknum lah ya, oknum ya. Jadi jangan disamaratakan ya. Nah, ngomong-ngomong masalah persentase. Nah, kami ini berbicara hari ini tanggal 23 Maret ya tahun 2020, dan lagi marak-maraknya satu virus tidak hanya di Indonesia. Kami saat ini di Indonesia, tetapi tidak hanya di Indonesia, di dunia pun ini lagi heboh dengan namanya virus corona ya. Dan kondisi dunia saat ini yang heboh banget gitu ya, heboh banget. Nah, menurut sejarah yang saya baca, belum pernah ada virus yang begitu global yang menjangkit banyak negara seperti saat ini ya. Dan kondisi yang ada di kota Semarang, di kota Jakarta, Solo, dan banyak kota lain itu sekarang sudah banyak yang sepi gitu ya. Nah, saya mau minta pendapat dari Pak Pendeta Joko ini mengenai kondisi virus yang menyerang dunia, karena ada banyak yang mulai berspekulasi, ada yang bilang ini kiamat, ada Pak Pendeta yang bilang ini itu hukuman dari Tuhan, ada yang bilang ini satu ujian, jadi kalau orang Kristen tidak akan kena virus corona gitu ya, sedangkan yang tidak percaya sama Kristus akan kena corona. Nah, dan ada banyak lagi teori-teori yang beredar di YouTube ya. Nah, karena itu kami mau menanyakan tanggapan Pak Pendeta Joko mengenai virus corona yang saat ini sedang menyerang dunia. Iya, kalau kita bicara soal virus corona yang akhir-akhir ini, ya, sebetulnya kita sudah terlebih dahulu pernah mengalami yang namanya virus-virus yang lain. Ada namanya virus babi, ada virus MERS, ada virus flu burung, ya, ada lagi virus pakai begitu ya. Tetapi ini semua kan virus sebetulnya, ya, virus. Nah, dari perkembangan virus-virus yang ada ini memang terlihat sekali. Seperti grafik itu naik terus, naik begitu, seperti grafik. Nah, namun yang corona ini rupanya yang paling mengagetkan dunia, yang paling mengagetkan dunia, sehingga kalau tidak salah di Indonesia saja itu yang terpapar sudah 500 lebih ya, 500 lebih, dan di seluruh dunia itu sudah 30.000 atau berapa? Hampir 200.000. Oh, 200.000 bahkan yang meninggal itu sudah mencapai lebih daripada 10.000, 13.000-an kira-kira. Di dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu lama. Lalu bagaimana saya menyikapi akan hal ini? Ya, bagi saya yang pertama, ini virus kan masuk ke dalam soal penyakit ya, penyakit. Nah, kalau ini soal penyakit, saya merasa tidak ada seorang pun yang imun terhadap penyakit. Orang apa saja itu, termasuk orang Kristen. Orang Kristen bisa terserang
corona nggak? Bisa aja. Pendeta bisa kena corona nggak? Bisa aja. Ya, karena pendeta orang Kristen itu punya sesuatu yang sama dengan orang lain, yaitu tubuh ini, badan ini. Sedangkan yang diserang oleh corona kan badan ini, ya toh? Badan ini, sehingga ya saya tidak berani mengatakan, wah karena saya punya Tuhan Yesus, saya punya kesaktian, ya. Apalagi Tuhan sudah pernah berkata bahwa engkau akan memperoleh kuasa. Kuasa itu kalau dalam bahasa Jawanya ditulis kasekten, kesaktian. Nah, tidak kemudian berarti saya ini atau Pak Samuel ini tidak bisa diserang oleh corona gara-gara pendeta. Tidak bisa. Ya, saya nggak berani mengatakan seperti itu. Jadi siapapun saja bisa terkena hal ini. Cuman persoalannya adalah kita bersyukur kalau pemerintah kita sudah memberikan arahan-arahan yang baik, sudah memberikan tuntunan-tuntunan yang baik, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mal-mal, nggak boleh berkumpul banyak-banyak, bahkan himbauan untuk ibadah di rumah. Nah, ibadah di rumah ini bagi saya memang cukup menarik secara khusus bagi saya, ya. Karena dalam sejarah umat manusia sepertinya himbauan untuk tidak beribadah itu baru kali ini. Ya, baru kali ini. Tetapi apakah kita kemudian menyalahkan pemerintah? Enggak. Tentu pemerintah mengambil sikap atau jalan yang terbaik dari itu semuanya, ya, dari itu semuanya. Oke, kita kemudian banyak gereja-gereja sekarang yang mulai minggu kemarin tidak beribadah di dalam bait Allah, ya, di dalam bait Allah, tetapi beribadah dengan online, dengan online. Nah, cuman persoalannya kan belum semua gereja siap untuk ibadah secara online. Kalau gereja-gereja besar, gereja kota, nggak ada masalah itu, ya toh, nggak ada masalah itu. Tapi gereja-gereja kecil di desa-desa, apakah siap mereka dengan hal ini? Itu juga menjadi satu problematika tersendiri. Belum lagi kalau gereja-gereja di kota, katakan nggak ibadah di gereja, lalu gimana persembahannya nanti? Ya toh? Persembahannya gampang, ditulis saja toh, kirim ke rekening nomor ini, beres. Dan bahkan justru jangan-jangan persembahannya akan meningkat. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya kalau di gereja masukkan ke kantong kolektor 2.000, 5.000 nggak kelihatan. Tapi dengan kirim lewat rekening, ya kelihatan transfer cuma 2.000, maksud transfer 5.000, yang paling nggak 10.000 lah, begitu, ya toh. Jadi bisa aja itu meningkat persembahannya, bisa aja itu. Tapi gereja-gereja kecil, yang kalau tidak ada ibadah berarti tidak ada kolektor. Kalau nggak ada persembahan atau kolektor, pendeta tidak menerima apa-apa. Nah, terus bagaimana yang seperti ini? Jadi saya kira ya ini juga usulan kepada pemerintah, kan boleh-boleh saja sebagai rakyat usul kepada pemerintah. Kalau memang diimbau semua untuk online, ya toh, tolong dipikirkan itu pendeta-pendeta di daerah. Karena mereka nggak dapat pemasukan apa-apa, sama sekali nggak dapat pemasukan. Ya tolong itu diperhatikan, ya toh. Yang biasa dapat 500.000 ya tolong disupport 500.000, ya toh, karena itu juga rakyat, ya toh. Dan rakyat ini juga rakyat yang dirugikan dengan kebijakan seperti ini. Jadi kadang-kadang juga yang diperhatikan kan pedagang besar, wah ini rugi besar, ditolong. Tapi yang kecil-kecil ini kan jarang sekali untuk dipikirkan. Jadi
buat saya, kita terima kasih kepada pemerintah. Dan saya melihat gereja-gereja pada umumnya mematuhi. Mematuhi dan bahkan kepatuhan gereja terhadap pemerintah, saya angkat 2 jempol, bukan 1 jempol. Kenapa? Karena pemerintah sebetulnya kan baru menghimbau. Iya toh? Menganjurkan. Belum yang namanya instruksi belum. Nah, kalau baru menganjurkan, gereja-gereja langsung melakukan, itu kan luar biasa, 2 jempol itu. Dan itu pemerintah harus menghargai betul terhadap gereja-gereja, terhadap umat beragama apapun juga, bahwa umat percaya, umat beragama di Indonesia itu mereka adalah warga negara yang patuh terhadap pemerintah, Nah, belum instruksi sekali lagi, baru himbauan. Ya memang kenyataannya minggu kemarin masih ada yang beribadah, ada yang online sudah, tetapi saya pikir itu juga tidak namanya membangkang terhadap pemerintah, karena pemerintah dalam anjurannya juga memberikan solusi-solusi toh. Umpamanya memang mau berkumpul ya jarak 1 meter, mau masuk ke gereja mesti cuci tangan, mau batuk ya mesti kasih masker dan lain sebagainya. Jadi saya kira gereja-gereja yang tetap beribadah pada minggu kemarin, ya, saya kira tidak boleh disebut wah membangkang terhadap pemerintah, balelo. Saya kira terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Kita harus hormati mereka, karena pemerintah pun juga tetap menghormati kita sekalian. Tetapi kita lihat ke depan bagaimana. Kita lihat ke depan, kalau memang itu sangat urgent sekali, kita sebagai sebuah bangsa harus segera nyetop peredaran corona ini, ya mau nggak mau ya kita harus menurut. Jangan sampai kita bukan saja dihimbau, tapi diinstruksikan. Bahkan bukan cuma diinstruksikan, instruksi persancaman. Nah ini bisa saja terjadi, dan itu hak daripada pemerintah. Untuk apa? Untuk melindungi rakyat seluruh bangsa Indonesia ini. Cukup kira-kira tanggapan saya untuk corona? Mantap, cukup sekali. Nah, sebagai penutup ini, Pak Pendeta, sebagai penutup dari channel kami, apakah ada nasihat untuk kami yang muda, kami yang baru melayani, mungkin baru 5 tahun, mungkin baru terjun 1 tahun, 2 tahun dalam ladang pelayanan, udah ketemu sama namanya Mbak Corona, ya. Waduh, ini mungkin ada banyak tantangan, mungkin dari segi ekonomi juga ada banyak tantangan. Bisakah berbagi tips kepada kami yang muda? Silakan sebagai penutup ini, Pak. Iya, yang bisa saya sampaikan adalah satu. Dalam keadaan apapun juga, yuk kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan tidak mengalami perubahan dalam situasi dan kondisi yang berubah sekalipun. Firman Allah tidak pernah mengikuti perubahan kondisi situasi, tidak pernah. Dia tetap. Oleh karena itu, di tengah-tengah maraknya corona seperti ini, ya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menolong kita. Nah sekarang kalau ada bertanya, loh itu pendeta kok meninggal karena corona? Ya jawaban saya, ya di mata Tuhan itu yang lebih baik mungkin. Karena apa? Corona itu kan hanya merupakan apa ya? Alat atau apa begitu untuk seseorang dipanggil Tuhan. Mungkin dia kena corona, tapi yang lain meninggal karena demam berdarah. Ya toh? Yang lain mungkin kecelakaan. Jadi kan orang meninggal itu kan bisa bermacam-macam penyebabnya. Ya, penyebabnya. Lalu kita jangan sampai berkata, oh kalau gitu yang meninggal karena corona nggak dilindungi oleh Tuhan. Oh, saya terlalu yakin dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Tetap dikasih oleh Tuhan. Karena apa?
Kalaupun dia meninggal, dia pasti masuk surga karena dipercaya kepada Kristus. Amin. Nah, apakah surga itu bukan perlindungan Allah? Yes. Perwujudan daripada kasih Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya semangat daripada pendahulu-pendahulu kita. Bagi kaum muda sekarang, pelayan-pelayan muda, ya yuk tetap kita kembangkan semangat itu. Memang semangat itu untuk mengejawantahkannya itu tidak harus sama. Harus pergi ke gang-gang lalu bawa gitar, kan tidak sama, ya toh, tidak sama. Dengan pengetahuan anak-anak muda sekarang ditingkatkan, dengan teknologi ditingkatkan, dengan ilmu-ilmu yang bisa ditingkatkan. Nah, itu kan bisa menunjang perkembangan pekerjaan Tuhan. Dengan IT umpamanya, yang tua-tua seperti saya ini udah kadang-kadang pakai IT udah lupa. 2 hari nggak buka udah lupa. Tapi yang muda-muda bisa mempergunakan IT untuk pekabaran Injil dengan baik. Ya toh. Yang ketiga, mengejawantahkannya lewat apa? Kalau dulu jalan kemana-mana, dulu nyanyi apa? Kerjabuan selalu manise. Sekarang kaum muda harus bisa mengembangkan gereja lewat program-program yang bagus, program-program gereja yang bagus. Katakan jalan keluar yang bagus, inovasi-inovasi yang bagus. Karena saya melihat gereja berkembang atau tidak untuk zaman seperti sekarang ini tergantung dari situ. Memang yang namanya lutut, yang namanya doa, itu tidak bisa ditinggalkan. Tetapi peranan daripada pengetahuan seorang gembala, bagaimana gembala mengeterapkan pengetahuan itu untuk kemajuan gereja, ini menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Sehingga untuk membawa namanya jemaat maju, memobilisir jemaat itu bagaimana, itu kan perlu pengetahuan. Itu perlu apa ya, latihan-latihan ilmu, ya, dan penyerapan ilmu yang ada. Dan saya kira kalau dulu mungkin gereja nggak pernah berpikir bagaimana memanage gereja, ya toh. Tapi sekarang kaum muda harus memanage dengan baik yang namanya gereja itu. Gembala sidang itu adalah seorang manajer. Ya harus memanage bagaimana gereja ini bisa berkembang, memanage keuangannya, memanage sumber daya manusianya, memanage bagaimana cara pelayanan. Nah, semua bisa di-manage dengan baik. Jadi kalau manajerial dari para seorang gembala itu bagus, saya yakin itu menjadi penunjang. Tapi sekali lagi bukan berarti meninggalkan doa, meninggalkan iman. Saya kira itu tip-tip yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya terlalu percaya yang muda-muda sekarang lebih hebat dari yang tua-tua dulu. Terima kasih banyak Pak Pendeta Joko untuk tipsnya, juga terlebih quote terakhir, bagaimana Anda begitu percaya kami yang muda bukan hanya lebih hebat tapi harus lebih hebat. Amin. Karena kami punya tantangan yang jauh lebih besar. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pendeta untuk Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati. Oke, demikian sahabat yang mengajar, wawancara perbincangan kita yang hangat, yang luar biasa dengan Pak Pendeta Joko Purnomo. Dan jika Anda suka, ada komen, silahkan masukkan komentar Anda, subscribe ke channel kami, sehingga ke depan ketika kami memproduksi video-video lain, Anda bisa dapat informasi yang pertama. Tuhan memberkati.